Innal ladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya. Ayat 152 surat Al-A'raf, kita sudah sampai di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sesembahan itu akan menimpa mereka kemurkaan dari Allah dan juga kehinaan. Nah, takut mereka. Enggak ada takut-takutnya. Kenapa? Ada beberapa faktor dulu. Kenapa orang ketika diancam oleh Allah enggak takut? Pertama, yang ngancam enggak kelihatan. Allahnya lo enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Ya gimana diancam sama sesuatu yang enggak kelihatan. Yang kedua, kalaupun lewat Rasul, lo sampean pikir Rasul itu dulu itu lalu kemana-mana, apa mukanya bercahaya, si ada kayak lasernya, enggak ada. Rasul itu di mata orang umum, ya enggak kok. Lah, misalnya ya, sekarang kan ada gambaran wajah Rasulullah Muhammad SAW itu bercahaya. Itulah bagi gambaran orang yang beriman. Dan bercahaya pun bagi orang beriman sekalipun, itu yang dimaksud bercahaya itu bukan kok cahaya lahir lalu kelihatan. Tidak ada. Ya karena sambungan orang yang beriman itu melihat wajah Rasulullah itu selalu penuh rahmah gitu. Tapi bagi orang umum, Rasulullah Muhammad SAW itu ya Muhammad. Nggak ada apa-apanya ya. Orang yang mungkin dianggap bagi mereka ya dalam pandangan mereka ya biasa saja. Sehingga kalaupun menyampaikan ancaman, demikian pula Nabi Musa. Nabi Musa itu kan disebut kalamullah ya kan? Orang yang berbicara langsung dengan Allah. Saya pikir terus kemudian Nabi Musa itu secara lain tidak ada. Ya berpakaian biasa, ya bahkan mungkin pakaiannya juga nggak tampak mewah. Nah, ancaman siksa, ancaman dari Allah disampaikan oleh orang sederhana kayak gitu, ya nggak ngefek, gitu loh. Itu faktor kedua. Terus faktor ketiga, kenapa orang nggak takut sama ancaman Allah? Lawang ancaman misalnya disampaikan sekarang, nggak kok langsung datang sekarang ya ancaman itu. Nabi Nuh, kamu kalau nanti masih nggak mau ikut ajaranku, wahai umat, gitu kan, Nabi Nuh, nanti akan datang banjir besar. Oh, datangnya banjir itu nggak datang-datang kok. Setelah disampaikan itu nggak datang. Sehari nggak datang. Sebulan nggak datang. Ya gimana orang percaya? Setahun nggak datang. Ditunggu 10 tahun, 2 periode pemerintahan, nggak datang. 10-20 tahun nggak datang. Loh, yang menghina itu udah mati, digantikan anaknya udah gede lagi. 30 tahun nggak datang loh lah, wis punya cucu tak. Baru 40 tahun apa yang dijanjikan Nabi Nuh baru datang. Gimana orang percaya? Kalaupun misalnya ada banjir benar-benar datang setelah 40 tahun, lah orang kan bisa berpikir, ya ini bukan karena ancamanmu, memang ada bencana. Kan gitu. Gitu loh. Lalu yang keempat, kenapa mereka juga tidak percaya? Karena nggak masuk akal. Ancaman yang disampaikan itu nggak masuk akal. Misalnya ya, kaum Samud atau kaum Madian ya, yang mampu membuat bangunan-bangunan arsitektur tingkat tinggi kayak gitu, memahat gunung, bukan hanya cuma memahat batu, gunung itu loh jadi istana. Lalu kemudian ada ancaman bahwa mereka akan dihancurkan. Loh, mereka ini engineeringnya itu sudah di tahap hebat gitu loh, sudah mempertimbangkan, sudah diukur, oh ini tidak mungkin bisa jatuh, oh ini nggak mungkin bisa roboh, oh ini tidak mungkin bisa
kena gempa, tahan gempa, tidak mungkin. Lalu kemudian ada ancaman, awas kamu nanti tersapu, tidak bisa. Atau misalnya di daerah yang aman kayak gini, lalu ada ancaman nanti kena tsunami, jangan WA. Ada ancaman kena tsunami kan nggak mungkin. Daratannya jauh dari pantai. Ternyata sama Allah dikasih badai misalnya. Kan jadinya beda gitu loh. Orang di situ nggak ada sungai besar, di situ juga nggak ada laut, kok kena bencana-bencana apa? Oh, ternyata dikasih Allah likuifaksi, misalnya. Digulung ke dalam. Ini nggak masuk akal. Itulah kenapa juga mereka. Lalu yang kelima, mereka tidak merasa berbuat kesalahan. Tidak merasa berbuat kesalahan. Mereka bahkan masih tetap merasa memegang teguh ajaran Nabi sebelumnya. Jadi makanya nggak merasa ada yang salah dari itu. Nggak ada. Sehingga nggak mungkinlah Tuhan mau kita baik-baik sama Tuhan. Misalnya ya, kayak Abu Jahal, Abu Lahab gitu ya. Kemudian ada yang akan kena situ lulu. Kami itu loh, Mat Muhammad kata siapa? Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya itu. Dan kami ini orang yang dermawan kok. Konon Abu Jahal, Abu Lahab itu setiap orang yang haji ke Mekah, itu mereka yang jamin makanan, minuman mereka itu mereka. Dulu kan sebelum Islam datang kan ada haji juga. Meskipun hajinya dalam bentuk lainnya. Karena mungkin mereka juga masih memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim. Merasanya begitu. Ada tawafnya. Tawafnya ya sama ya gitu. Tapi mereka bertelanjang bulat sebagai interpretasi bahwa menghadap Tuhan itu harus polos tanpa embel-embel apa-apa, diterjemahkan telanjang bulat. Padahal kalau kita ikhram sekarang kan diterjemahkan dengan kain putih tanpa jahitan. Jadi masih beradab. Mereka begitu, ada tawafnya. Gitu. Mereka misalnya Tuhan mereka menyebut yang paling besar itu apa? Patung yang paling besar kan Al-Lata Al-Uzza. Tulisan Al-Lata itu kan tulisannya sama. Alif, lam, lam, gandeng, terus tak marbutoh. Kalau kita kan alif, lam, lam, hu. Allah kan. Al-Lata itu tulisan mereka juga begitu. Alif, lam, lam, lalu tak marbutoh. Sehingga mereka kadang nyebutnya juga Allah. Bukan Al-Lata, bukan gitu. Allah. Jadi kayak sama. Jadi mereka nggak mungkin. Kenapa kami disiksa? Kami ini baik-baik saja. Sehingga ketika disampaikan misalnya dalam surat Al-Baqarah itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qila lahum la tufsidu fil ard. Ketika dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Apa mereka bilang? Qalu innama nahnu muslimun. Kami ini orang yang berbuat baik gitu. Lalu baru kata Allah, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sungguhnya mereka berbuat kerusakan tapi mereka tidak merasa. Coba dibuka ayo. Dibuka bareng. Kenapa mereka tidak merasa aman dari ancaman? Karena mereka masih merasa berbuat baik itu. Surat Al-Baqarah tuh, coba. Ya, kalau nggak 13 14 itu. Maka ayo yang tadi belum baca. Mana Sumatera, Kalimantan, Jawa, Lombok. Ayo. Temu Al-Baqarah di awal-awal. Senkus. Apa sih? Berapa? 11 apa 12 itu? 13, Gus.
Siapa Mbak Khalifah Adila ini siapa? Silakan. Atau Mas Henry atau siapa? Akyuni Islami atau siapa? Silakan. Wah, cepat baca. Surat Al-Baqarah ayat 11. ya, ayat Oke. 11. Tadi Pak Oke. Burman sudah baca. Siapa? Mas Slamet, Makassar, silakan. Mas Slamet mau baca? Boleh. Atau buku Sri A, silakan cepat. Kalimantan Barat. Apabila Gus ya, apabila Silakan. dikatakan kepada mereka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, itu coba. Ketika mereka dibuka, jangan berbuat kerusakan di bumi. Kamu nanti kena siksa loh. Apa mereka jawab? Loh, innama nahnu muslihun. Kami ini orang berbuat kebaikan. Kami ini memegang teguh ajaran nenek moyang. Nah, gitu. Padahal dalam pandangan Allah, coba dibaca Mas Slamet di ayat yang 12. 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Nah, kan itu. Jadi 5 hal itu yang membuat kemudian mereka tidak takut dengan ancaman Allah. Jadi di ayat 152 surat Al-A'raf yang sedang kita baca ini, meskipun dibilang innalladzina takhadul ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayatid dunya. Mereka orang-orang yang menjadikan anak sapi, anak lembu sebagai sesembahan itu nanti akan dapat murka dari Allah dan mereka akan dapat kehinaan. Nggak percaya. Lawang sampai sekarang misalnya buktinya Bani Israel malah jaya kok. Jaya dari sisi teknologi, jaya dari sisi, ya kan? Ini misalnya mereka, padahal mereka sudah berbuat kerusakan kayak gitu. Coba lihat ya kan? Mulai dari kerusakan moral, mental, bahkan alam, wah sosialis gak karu-karuan. Perang di mana-mana, mereka semua yang micu tuh. Mana sekarang? Itu kan? Makanya ada orang yang kapan hari itu, orang Indonesia itu, orang Islam yang ketika dibilang LGBT itu dilarang Tuhan. Mereka bilang apa? Mana buktinya? Itu negara-negara yang sudah melegalkan nikah sesama jenis juga makmur-makmur saja. Gitu. Jadi, ayo hati-hati banget. Kenapa? Karena ketika manusia sudah sudut pandang dan standarnya itu sifatnya lahir, apa yang tampak, itu awal dari mereka tidak takut sama Allah. Bahkan mungkin awal dari kemusyrikan. Kenapa? Karena kalau sudah ke situ nanti akan gesernya kemana coba? Apa coba yang membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Secara empiris loh ya. Ngomong secara empiris itu kayak logis gitu. Secara empiris loh ya. Lalu dungunya orang-orang semacam itu menganggap gini. Dia tidak tahu bahwa ilmu fisika itu mengajarkan kepada kita, semakin sampean mendalami secara empiris, semakin kita tidak bisa. Sekarang gini, tubuh ini bisa disentuh nggak? Bisa. Menurut sampean toh. Padahal tubuh ini terdiri dari partikel-partikel penyusun tubuh ini. Loh, penyusun partikel tubuh ini itu kan kalau dipilah lagi itu menjadi susunan atom-atom tuh. Nah, atom itu kalau dipisah lagi hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Itu kan atom terdiri dari elektron, proton, dan neutron serta inti atom. Nah, itu sudah dipisah lagi. Padahal di inti atom itu dipisah lagi, itu ada partikel yang tak terjelaskan karena sudah tidak bisa dilihat lagi. Artinya sebenarnya tubuh kita ini pun itu terdiri dari massa ya, massa penyusun
partikel yang sebenarnya bisa dipisah-pisah sehingga kita ini bukan kok padat bener, tapi ada celah di antara proton, neutron, dan elektron yang ada dalam inti atom. Ada celah di sana. Padahal di inti atom yang paling dalam sekalipun masih ada celah lagi. Sebenarnya tubuh kita ini nggak benar-benar utuh, nggak benar-benar bisa disentuh sebenarnya. Nah, kalau sudah bicara kayak gitu kan, padahal itu ilmu fisika, ilmu yang empiris itu. Tetapi toh demikian masih tidak bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya massa penyusun partikel tubuh kita ini. Artinya kalau ada orang yang mengatakan misalnya Allah itu tidak ada karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya karena kedunguanmu ilmiah itu masih pakai standar itu. Gitulah. Nah ini yang kadang manusia disebut oleh Quran, oleh Allah sebagai menyombongkan diri. Pengetahuannya baru seupil gitu aja kok sudah mengatakan bahwa yang tidak disentuh itu tidak nyata. Bahwa yang tidak bisa dirasakan dengan panca indera itu pasti nggak ada. Manusia kan kayak itu. Jadi apa yang tidak bisa dilihat, apa yang tidak bisa diraba dengan kulit, apa yang tidak bisa dicium dengan hidung, apa yang tidak bisa didengar dengan telinga, itu berarti nggak ada. Kan gitu dia bilang. Padahal banyak, belum bicara tentang Allah ya, banyak di muka bumi ini yang bahkan tidak bisa juga dirasa dengan panca indera, tapi ada. Ya ada. Kalau sama dibilang Plato, Aristoteles itu ada nggak? Ada, kata siapa? Sejarah itu tertulis di mana? Siapa yang nulis itu? Apa yang membawa kamu percaya bahwa Plato dan Aristoteles itu ada hanya karena sebuah tulisan yang ditulis seseorang? Apa coba? Tidak ada. Patung-patung yang dibikin pun ya sama. Misalnya kita memahami sejarah tentang Mesir kuno yang hadir sekian 7.000 tahun yang lalu misalnya. Dari apa? Ya dari pahatan yang ada di artefak-artefak itu kan. Nah, dari mana sampean tahu bahwa artefak itu benar-benar menceritakan tentang hal yang siapa yang bisa menjamin bahwa pemahat artefak itu bukan memahat berdasarkan imajinasi? Apa coba? Lah kok Anda percaya? Gitu. Sementara struktur yang begitu sempurna yang menggerakkan seluruh sistem tubuh ini yang tidak mungkin itu berdiri secara kebetulan, Anda tidak percaya ada penciptanya. Gitu. Jadi orang yang tidak percaya sama Allah, baik di masa Nabi Musa sampai hari ini, sebenarnya kedunguannya tetap sama karena memakai standar indrawi. Padahal kalau Allah yang maha besar kayak gini, tidak mungkin dipahami secara indrawi. Orang ya misalnya, ada bintang yang namanya Centaurus. Misalnya. Bintang yang mungkin miliaran tahun cahaya dari kita. Loh, Anda bisa mengatakan miliaran tahun cahaya itu dari apa? Dari estimasi. Estimasi berdasar dari apa? Ukuran apa? Belum tentu benar. Karena apa? Bahkan ilmu yang dikembangkan astronomi sekalipun, semuanya masih diperkirakan. Diperkirakan. Ujung dari galaksi Milky Way ini berapa ribu tahun cahaya, atau berapa juta tahun cahaya. Setelah itu, yang paling dekat apa? Andromeda. Andromeda, ternyata ada penemuan baru di antara Milky Way dan Andromeda itu ada semacam kabut raksasa. Apa isinya? Menurut pakar ini isinya ini, menurut pakar ini beda. Lo kan berarti dugaan semua masih. Gitu loh. Jadi ini yang ayo membuat kita tidak seperti orang-orang Bani Israel yang kemudian disebut di sini wa kadzalika najzil muftarin, dan demikianlah orang-orang yang bohong itu akan dibalas. Silakan mengembangkan sains, tapi untuk mendukung iman, bukan sebaliknya. Iman hancur karena memahami sains, gitu ya.
Walladzina 'amilus sayyi'ati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Nah, ayat ini juga mengajarkan kita dulur bahwa kita itu harus menjadi orang pemaaf. Kenapa? Ini loh, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik di zaman Nabi siapapun, kalau mereka kemudian bertobat lalu beriman, gitu kan? Meskipun mereka hamilus sayyi'ah sebelumnya, mereka kemudian setelah itu bertaubat dia diterima sama Allah. Diterima. Jadi kalau ada dulur kita atau bahkan diri kita sendiri yang melakukan dosa, ayo kita minta maaf, minta ampun sama Allah. Jangan dosaku sudah terlalu banyak, nggak mungkin diampuni Allah, nggak usah gitu. Nggak usah gitu. Bertobatlah. Sebelum mati nggak ada kata terlambat. Terlambat itu kalau mati belum bertobat, itu terlambat. Kalau mati belum bertobat itu terlambat. Tapi kalau sebelum mati, sebanyak apapun dosa sampean, insya Allah diampuni Allah. Sebanyak apapun. Tidak ada orang yang tidak berdosa, dulur, tidak ada. Terus Glory yang kayak gini, yang pinter ngomong kayak gini, banyak dosanya. Banyak. Justru karena itu sujud saya lebih lama dari sampean. Karena apa? Dosa saya lebih banyak dari sampean, kan gitu. Misalnya saya wirid lebih lama. Ya karena kebutuhan sampean kepada Allah nggak banyak lah. Saya ini banyak kebutuhannya, gitu. Jadi bukan karena saya lebih khusyuk, berarti saya ini lebih fakir di hadapan Allah. Kalau misalnya sujud saya lebih lama itu, ya karena saya dosanya lebih banyak, bukan karena lebih alim. Sampean yang sudah lebih alim, dosanya nggak terlalu banyak sehingga sujudnya yang nggak lama-lama. Gitu ya. Jadi karena itu ayo selain menyemangati diri untuk ayo banyak bertobat, juga menjadikan kita orang yang pemaaf. Kenapa? Karena menyadari bahwa semua orang bisa terkena dosa dan menyadari juga Allah saja loh pemaaf. Allah saja loh pengampun. Dan tidak hanya pengampun tapi Rohim di situ disebut, ya kan? La Ghafurur Rahim. Jadi orang yang walladzina amilu sayyi'ah tsumma tabu min ba'diha, kemudian bertobat setelah itu, setelah dia berbuat jelek lalu bertobat, wa amanu, dan kemudian beriman, maka lihatlah, ingatlah inna rabbaka la ghafurur rahim. Inna rabbaka min ba'diha, sungguhnya Tuhanmu setelah pertobatanmu itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu. Walamma sakata an Musal ghadabu akhadzal alwah, dan setelah Nabi Musa juga begitu. Setelah reda kemarahannya, tadinya kan lembaran-lembaran Taurat itu dilempar itu saking marahnya itu. Nih, lihat, kamu ini katanya ngerti Taurat, ngerti apa, tapi Taurat nggak dikerjakan. Kalau sekarang misalnya, kamu ini katanya tahfidz Quran, tapi perilakunya nggak ngamalin Quran. Nih, lihat Quran. Yang terlempar, diambil kembali sama Rasul Musa setelah kemarahannya reda. Kenapa? Wa fi nuskhati Yahuda wa rahmah. Karena dalam tulisan-tulisan Taurat itu ada petunjuk dan rahmat. Lagi-lagi begitu juga. Buat orang yang tidak ada iman, ya tulisan itu ya hanya tulisan. Bahkan mereka mengatakan apa? Illa asatirul awwalin. Itu hanyalah dongeng-dongeng. Tulisan apa? Dongeng pengantar tidur nenek moyang. Gitu. Mana ada, misalnya sekarang kita baca surat Al-Kahfi, diceritakan di situ ada Ashabul Kahfi yang tidur selama 305 tahun misalnya. Nah itu apa sih, itu cerita apa? Kan kayak gitu bagi orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang yang beriman ada hudan petunjuk, warahmah dan rahmah. Lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Bagi mereka yang takut akan murka Tuhan, takut nggak dapat ampunan Tuhan. Makanya sampean kalau tajak ngaji kayak gini, ya bagi sampean yang ada rasa takwa itu ya enak, seneng. Ayat-ayat ini menjadi semacam penyejuk hati, energi positif tiap pagi. Tapi bagi yang ndak seneng ya ngaji apa tuh ya? Mending turu. Mending apa? Tidur. Ngapain dengerin Gus Glory ngoceh.
tiap Ganggu pagi, pekerja, ganggu. ganggu pekerjaan aja, gitu kan. Lalu saya sendiri juga begitu. Ngapain sih pagi-pagi nemenin sampean-sampean ini? Iya Pak Dia, ngapain saya nemenin? Udah di Australia lagi masih di Bali nih? Gitu. Maka Alhamdulillah sudah di karena kita Bali. taat dan beriman kepada Allah, maka ngaji kayak gini menjadi satu rahmat buat kita insya Allah ya. Oke silakan, monggo ada yang mau disampaikan? Izin Gus, Ya, saya testimoni aja nggih. oke silakan. Alhamdulillah saya udah balik ke Australia, udah di rumah pagi ini, subuh ini. Kemarin perjalanan saya sempat bersilaturahmi ke 3 pondok cabang di Lombok, juga di Malang. Dan juga mengagumi keindahan Allah yang begitu indahnya di Lombok itu. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian saya pribadi terima kasih Gus, luar biasa saya ikut SPMA ini. Kita semua harusnya betul-betul bersyukur punya Gus Glory ini. Kalau di Australia, saya ikut kajian-kajian seperti ini, di masjid-masjid, saya harus bayar $10 setiap kali ketemu. $10 itu 100.000 ya. Satu kali pertemuan saya harus bayar itu. Di sini gratis. Kemudian kalau kita mau konsultasi dengan imamnya, misalnya ada masalah, kalau kita di sini kan tinggal telepon, Gus, saya mau ngomong dong, saya mau ngobrol dong, saya ada masalah Gus. Cuman gitu aja. Kalau di Australia, kita harus bayar imamnya itu juga. Kalau kita panggil, Gus Glory, datang dong, kasih kajian di pengajian saya harus bayar juga. Dan di sini luar biasa gratis semua tiap hari. Jadi saya betul-betul bersyukur sekali ketemu dengan SPMA ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makasih Gus, itu aja testimoni saya. Oke, alhamdulillah. $10 ya tiap kali pertemuan tiap orang ya. Iya, setiap orang. Ini Sekarang ada 171. Ini Gus sudah ya. berapa duit ini sekarang? 171. Tadi 174 kamera kali $10 berarti $1.700. Ya, sekitar itu 17 berapa juta. Ya? 17 Ya, juta. 17 juta per hari. Waduh, mantep ini. Wes digituin aja deh. Kaya Sampai. Gus, Iya, makanya ada satu kalimat dulu di kaya Gus, jadi milioner. Iya Bu Anissa mau bayar. Jadi Milioner, jadi milioner. Nanti iya. kayak Ustadz ini, kayak Ustadz itu, Ustadz yang Siapa? flashing. Oh ya, yang rumahnya harganya 60 miliar itu ya. Betul, yang ada pom bensinnya tuh, Ultrasomed. Iya. Tapi Bu Gusri Abu Dulur semua Budia. Ada satu kalimatnya Ali bin Abi Thalib tuh yang bagus sekali. Andaikan orang tahu bahwa ilmu kebenaran yang disampaikan itu nanti bisa menyelamatkan mereka di akhirat. Tiap huruf, bukan hanya tiap kalimat, bukan hanya tiap pertemuan ya. Tiap huruf itu jika dibandingkan dengan harta, itu masih lebih berat. Satu huruf itu ditimbang dengan emas satu gunung. Karena setiap orang yang nanti berdiri di jurang neraka, ketika mereka akan didorong untuk masuk neraka, ditanya sama Allah tuh, andaikan kamu punya emas sebesar gunung, maukah kamu menukar dengan keselamatan supaya tidak didorong ke neraka? Semua bilang, siap ya Allah benar saya akan menukar. Kata Allah, bohong kamu. Jangankan emas sebesar gunung. Ketika kamu di dunia dulu disuruh taat dan ikut ngaji saja, kamu tidak mau. Tanpa bayar itu. Kata Allah. Nah itu menjadi gambaran kita ya. Sehingga, tapi saya tidak akan mau menukar itu Bu Gusri. Semuanya dulur Budia. Teman mau bayar saya serapa apapun saya nggak akan mau. Kenapa?
Karena kalaupun saya punya rumah yang ada pom bensin atau rumahnya gas 100 miliar, ya enggak ada apa-apanya kalau saya harus menukar itu dengan rumah di akhirat. Enggak mau saya. Enggak mau. Ya benar-benar saya enggak mau. Tapi sampean harus mau bayar. Tapi saya nggak akan mau dibayar. Mindset ini harus dibalik. Kalau Budia misalnya bilang tadi di Australia untuk bisa ikut ngaji kayak gini $10 per orang dan sebagainya. Cuman kalau misalnya bilang begitu ke saya, Gus ini saya bayar $10, nggak mau saya. Kenapa? Karena saya nggak mau dibayar. Intinya adalah kalimat di surat Yasin ayat 21 itu buat pedoman Pak Guru Mukhtar ngajarin kita semua. Habis saya, guru kita semua itu gitu. Hanya dengan itu kita kemudian terlibat atau bisa masuk dalam kategori orang yang bisa diikuti. Kalimatnya jelas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta upah kepadamu, kata Allah. Itulah orang yang mendapat petunjuk. Jelas sudah. Jadi saya makanya ya direwang-rewangi apa, jual mobil sendiri loh ya. Jual mobil, meskipun kadang ya lama lakunya, ya diutuni saja. Itu. Ya karena yang senior belum sempat bantu untuk melakukan, jadi ya diutuni saja. Iya gitu loh. Jadi kalau ada yang undang saya misalnya, sudah tidak ada yang tanya berapa Gus tarifnya, karena tahu saya nggak dibayar, jadi ya diundang gitu aja. Ya. Nggak pernah saya sekarang dijemput itu, nggak pernah. Saya datang sendiri juga. Tidak diundang. Kadang ya ada Budia yang mau ngamplopi gitu. Tapi saya lihat amplopnya tipis ya, nggak saya terima. Gitu. Meskipun tebel ya enggak lah. Jadi gitu ya. Makanya yuk kita syukuri kebersamaan kita ini. Alhamdulillah. Saya juga senang punya jamaah kayak sampean di kajian tafsir ini. Kita saling menyemangati lah. Saling menyemangati. Yang hadir sampai 200 kamera sekalipun ya sama semangatnya dengan yang hadir 20 kamera. Karena buat saya ada satu hadis itu menyatakan satu orang itu di mata Allah lebih berharga daripada dunia seisinya, keselamatan satu orang. Sehingga ya sampean yang tua-tua, alhamdulillah biasanya yang ngaji gini kan yang tua-tua yang sadar mau meninggal gitu ya. Tapi ini alhamdulillah ini yang muda-muda juga banyak yang ikut. Masih muda Gus, masih muda. Apalagi Pak Burman itu. Terlalu ya Gus ya. Kalau misalnya Ya, yang ikut ngaji yang itu paling hanya tua-tua semua, masih muda, iya, Cok. masih banyak. Makanya kayak kalau misalnya yang ngaji itu kayak Pak Burman, Pak Bahrul, Bu Anissa yang udah tua-tua gitu. Saya sih, nah, tapi yang muda-muda juga masih banyak. Pak Budi itu masih muda juga ngaji, alhamdulillah. Pak Budi itu umur 70 ngaji, alhamdulillah. Muda dia. Usia tua Gus, tapi jiwa termuda. Nah itulah makanya. Ya, jadi semangat semua. Oke, Mas Rahman tadi mau tanya hari ini atau besok? Karena waktunya ini sudah ada habis. Ada singkat mungkin apa? Ya, sedikit Gus. Tadi kan sempat menyinggung juga terkait dengan apa namanya? Ini mudah sekali nih, Mas Rahman ini baru umur berapa Mas Rahman? Saya 20. Nah baru 20, mudah sekali, masih mahasiswa. Keren ini. Ikut ngaji bareng yang tua-tua. Jangan minder Mas Rahman. Itu tua hanya umur itu. Nggih, Gus, mohon doa. Lanjut. Terkait dengan kalimat ini kan ittabi'u man la yas'alukum. Itu kan berarti yang nggak boleh itu meminta Gus. Misal ya. Yang kalau misalnya dikasih bisyarah ataupun dan segala macam itu boleh-boleh saja Gus. Oh ya, boleh. Nggak minta, tapi kalau dikasih terima boleh. Cuma yang boleh itu hatinya jangan sampai menjadikan kebiasaan ya. Jadi boleh Mas Rahman, bisyarah misalnya dikasih, kemudian diterima boleh. Nggak ada larangan loh ya. Asalkan tidak narif, tidak menempatkan. Tapi juga hatinya dijaga betul. Biasanya kenapa? Karena kalau sekali, 2 kali dikasih, lalu yang ketiga kali nggak dikasih, itu gelendul hatinya. Wah, itu ada satu cerita. Tapi hari ini habis waktunya ya. Singkat aja ceritanya gini, ada sebuah kemusyrikan di satu desa ya. Di satu desa orang itu pada nyembah pohon, dan pohon itu dihuni oleh jin apa gitu.
Wah, manusia. Lalu ada orang soleh banget, dan orang soleh ini sangat menegakkan aturan itu. Nah, itu. Maka ini dia datangi pohon itu, kemudian dia berantem dengan apa? Dengan jin itu. Wah, kenapa? Niatnya betul dia adalah membingkas segala kemusyrikan. Wah, dia berantem dengan jin itu, kalah jin itu. Karena solehnya, karena niatnya. Kalah. Lalu jin itu memohon-mohon sekali dengan sangat agar tidak dibunuh atau tidak diusir dari situlah. Lalu dia bilang, tolong bener aku, jangan usir dari aku. Lalu apa janjimu? Aku akan membantu kamu untuk bangun masjid, untuk apa segala macam. Tiap hari akan aku beri kamu di bawah sajadahmu uang untuk kamu berdakwah. Gitu. Jin pinter, bukan untuk kekayaanmu, tapi untuk berdakwah. Maka dia tidak jadi membunuh itu, kemudian tetap beribadah. Beribadah dia. Memang benar di setiap hari ada uang di bawah sajadahnya itu. Lalu awalnya ya benar dipakai untuk dakwah apa. Lama-lama ya tergoda untuk dipakai untuk diri sendiri kan. Bangun rumah apa segala macam itu. Nah, akhirnya orang ya tetap nyembah ke situ lagi, tapi dia sudah mulai asalkan ini ada ya tetap enggak apa-apa lah gitu. Kemudian satu saat di bawah sajadahnya itu enggak ada uang lagi. Marah dia, kurang ajar jin ini, ingkar janji dia. Datangilah dia pohon itu. Berantem dia sama jin itu. Kalah si orang alim ini. Kalah. Begitu kalah, alim tanya sama jin itu, kenapa kok saya kalah gitu? Gitu kan? Kenapa kok kalah saya? Ya karena kamu dulu kok saya menang. Nah, kalau kamu dulu menang karena niatmu jelas ingin membingkas kemusyrikan, memberantas kemaksiatan. Nah sekarang kamu niatnya kan karena kamu marah nggak tak kasih uang. Kalah kamu. Gitu. Nah yang ditanyain Mas Rahman tadi, apakah kita boleh menerima bisyarah? Silahkan, enggak apa-apa. Asalkan sampean bisa menjaga niat. Karena sehari ini jangankan, misalnya sehari ini dikasih 500.000, besok nggak dikasih itu. Udah beda itu kesemangatannya. Jangankan langsung nggak dikasih. Kemarin dikasih 500.000, lalu hari ini dikasih 100.000. Kok cuma segini nih? Nah itu udah beda. Makanya jaga niat. Itu. Jadi kalau sampean mau ngasih silakan. Makanya tadi saya bilang sebagai santri kita baiknya memang punya niatan untuk membalas itu. Tapi kita sebagai guru sampean jangan pernah berharap itu. Kalaupun dikasih mau silahkan, enggak apa-apa. Tapi jagalah niat. Jangan sampai kalah oleh niat yang jelek. Tetap jagalah pada niat yang baik ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita semua. Dan kita melihat bismillah, insya Allah kita dirahmati Allah jika kita memang mencari rahmat Allah itu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Semoga kita dirahmati Allah. Dalam jalan ini dikuatkan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Insya Allah, ila akhiri hayat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minati wal muslimin muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta. Wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innaka antal qadhar. Tabarakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallam. Allahumma taqabbal bala wal waba qadar muslimin wa najina fi syaitin wa rabbana najina wa lana sa'in. اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا والآخرة وقسنا خاتمة ربنا وجبنا مع الشهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولأخي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فاطر السماوات والعالم الغيب والشهادة رب كل من لا إله إلا أنت. أعوذ بالله من شر البلاء وبدر الشقاء وسر الله شمالك
Ana rabbika bil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.